Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah hari ini di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Boleh izin dasar materinya. Karakteristik produksi barang dan jasa. Pertemuan kelima mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis. Karakteristik produksi barang dan jasa. Pengertian produk mencakup barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Kita lihat definisi produksi ditinjau dari wujudnya, sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sunarto 2004 153. Definisi secara luas, produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran dari semua bentuk tersebut. Sunarto 2004 153. Produk jasa merupakan bentuk produk yang terdiri atas aktivitas manfaat atau kepuasan yang menjual dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sunarto 153. Mengklasifikasikan produk-produk konsumsi, barang atau jasa sehari-hari, convenient goods atau service, produk-produk yang relatif tidak mahal yang dibeli dan dikonsumsi secara cepat dan berkala, seperti misalnya koran dan susu. Barang atau jasa belanja, shopping goods and service. Produk-produk yang cukup mahal dan lebih jarang dibeli. Konsumen seringkali membandingkan merek-merek, terutama pada toko-toko yang berbeda. Contoh produknya adalah seperti televisi dan meja makan. Barang atau jasa khusus, specialty goods and service, produk yang mahal dan jarang dibeli dan penting. Konsumen biasanya dengan tepat memutuskan apa yang mereka inginkan dan tidak akan menerima pengganti. Mereka juga berjalan dari toko ke toko dan mengeluarkan banyak uang dan untuk mendapatkan produk khusus. Contohnya adalah baju, pengantin, atau catering untuk pernikahan. Mengklasifikasikan produk industri. Barang biaya beban, expense, item. Produk industri yang relatif tidak mahal yang dibeli dan dikonsumsi secara cepat dan tepat dan digunakan untuk memproduksi barang lain atau menyediakan jasa lain. Bahan pendukung support material, barang yang membantu menjaga suatu bisnis berjalan tanpa langsung memasuki proses produksi, misalnya pelumas mesin. Barang habis pakai, supplies. Barang yang dikonsumsi secara cepat dan rutin oleh setiap bisnis, misalnya pensil, sapu, sarung, tangan, dan cat. Mengklasifikasikan produk-produk industri. Jasa yang digunakan untuk mendukung kelancaran proses produksi, misalnya pembersihan jendela, perlengkapan instalasi office boy. Barang modal capital item,
Produk industri yang mahal, tahan lama dan jarang dibeli. Contoh, gedung-gedung mahal, perlengkapan permanen, perlengkapan aksesoris, dan jasa modal. Jasa modal capital service merupakan jasa yang dibuat untuk komitmen jangka panjang. Hal ini bisa meliputi pembelian untuk jasa makanan, karyawan, pemeliharaan gedung, dan peralatan. Penawaran produk barang berwujud murni, sabun, pasta gigi, minyak goreng, rokok. Berwujud rasa murni, servis komputer, servis HP, servis mobil. Hybrid, barang berwujud dan jasa dengan porsi yang sama. Jasa penerbangan yang di dalamnya menawarkan minuman dan makanan. Dealer motor selain menawarkan motor, juga menawarkan jasa pemeliharaan perbaikan. Bauran produk mix. Kita lihat di sini. Dan ini produk mix adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Ini produk merupakan sekelompok produk yang serupa yang ditujukan untuk sekelompok pembeli yang serupa yang akan menggunakan mereka dengan cara serupa. 7 tahap proses pengembangan gagasan produk. Pengembangan produk dimulai dengan suatu pencarian gagasan bagi produk baru. Sumber gagasan dapat diperoleh dari konsumen, sales, R&D, dan teknisi. Penyaringan usaha untuk menghilangkan gagasan yang tidak berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau tujuan perusahaan. Pengujian konsep, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen. Dengan cara ini, perusahaan dapat menetapkan manfaat yang harus diberikan produk tersebut maupun tingkat harga yang sesuai. Analisis bisnis merupakan perusahaan kemudian melakukan perbandingan antara biaya dan manfaat dengan tujuan untuk melihat apakah produk memenuhi tujuan profitabilitas minimum. 7 tahap proses pengembangan prototipe, pembuatan versi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah produksi yang terjadi. Perubah-ubah dapat menjadi sangat mahal, seringkali memerlukan pembuatan dengan tangan, peralatan, dan pengembangan komponen. Pengujian produk dan uji pemasaran, perusahaan menjalankan produksi terbatas dan menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Apabila ya, maka produk dijual pada daerah terbatas untuk mengetahui tanggapan konsumen. Komersialisasi jika hasil uji positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh. Komersialisasi bertahap dengan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas, mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Perkenalan introduction tahap ini dimulai pada saat produk mencapai pasar. Pada tahap ini perusahaan mencoba membuat konsumen potensial sadar akan keberadaan produk melalui promosi dan manfaatnya dan memerlukan biaya yang besar sehingga labanya belum terlihat. Pertumbuhan atau grow pada tahap ini penjualan mulai meningkat secara tepat dan mulai menghasilkan laba. Pada tahap ini mulai masuk dengan cepat perusahaan lain untuk memperkenalkan produk mereka. Dewasa maturity, pertumbuhan penjualan mulai melambat. Walaupun produknya menghasilkan laba tertinggi di awal tahap ini, peningkatan persaingan mengarah pada penurunan harga dan memperkecil laba. Pada tahap ini juga penjualan mulai jatuh. Penurunan decline pada tahap ini penjualan dan laba mulai jatuh. Mulai masuk produk baru yang mengambil alih penjualan. Perusahaan mulai mengurangi bahkan meniadakan promosi tetapi membiarkan produk tetap beredar untuk menambah laba. Kita lihat di sini karakteristik penjualan, perkenalan pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Penjualan rendah, penjualan meningkat cepat, puncak penjualan menurun, biaya tinggi per pelanggan, biaya rata-rata per pelanggan, biaya rendah per pelanggan, biaya rendah per pelanggan, laba negatif, laba meningkat, laba tinggi, laba turun. Pelanggan, inovasi, pemakai awal, mayoritas menengah, pemakai lambat, pesaing sedikit, jumlahnya bertambah. Jumlah stabil mulai menurun, jumlahnya menurun. Tujuan pemasaran, perkenalan menciptakan kesadaran dan keinginan mencoba produk. Pertumbuhan memaksimalkan pangsa besar. Kedewasaan memaksimalkan laba. Mempertahankan pangsa besar. Penurunan mengurangi pengeluaran.
Strategi, produk, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, tawaran produk pasar, tawaran perluasan produk, layanan jaminan, diversifikasi merek dan model, penurunan lepas jenis produk yang lemah. Harga, kenaikan biaya plus, harga untuk menembus pasar, harga sama atau lebih baik dari pesaing, turunkan harga. Distribusi, buat distribusi selektif, buat distribusi intensif, buat lebih banyak distribusi intensif, selektif selepas toko yang tidak menguntungkan. Pengiklanan perkenalan pertumbuhan kedewasaan penurunan. Bangun kesadaran produk di antara pemakai awal dan penjalur. Bangun kesadaran minat di pasar massal. Tekankan perbedaan dan manfaat merek. Kurangi sampai tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan pemakai setia. Promosi penjualan. Gunakan banyak promosi penjualan untuk menarik mencoba. Kurangi untuk mengambil keuntungan dan besarnya permintaan konsumen. Tingkatkan untuk mendorong peralihan merek. Kurangi sampai tingkat minimal. Mengidentifikasi produk. Pemberian merek atau branding, jenis-jenis nama merek, national brand. Produk bermerek yang diproduksi dan didistribusikan secara luas dan membawa nama produsen. Lisensi brand, produk bermerek yang hak namanya telah dibeli penjual dari suatu organisasi atau perorangan. Private brand, produk bermerek yang dikomisikan suatu pedagang grosir atau pengejar dari suatu produsen. Produk generik, produk tanpa nama yang berharga murah yang diidentifikasi hanya dengan kategori kandungan paketnya. Kesetiaan terhadap merek, brand loyalty, pengenalan dan preferensi konsumen rutin untuk suatu produk bermerek tertentu. 3 tahapan dalam kesetiaan terhadap merek, kesadaran merek, brand awareness, kesukaan pada merek, brand preference, desakan merek, brand incentives. Mengidentifikasi produk, pengemasan, packaging, wadah fisik yang memuat produk yang akan dijual, diiklankan dan atau dilindungi. Pengemasan juga berperan sebagai iklan dalam toko yang dapat membuat produknya terlihat menarik, memamerkan nama mereknya dan mengidentifikasi ciri dan manfaat. Label bagian dari pengemasan produk yang mengidentifikasikan nama, manufaktur dan isinya. Selain untuk kenyamanan, label kemasan harus menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan konsumen. Price, harga, pengertian harga atau price, penetapan harga adalah proses menentukan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya. Tujuan penetapan harga, pricing objektif, tujuan memaksimalkan laba, menetapkan harga untuk tujuan bisnis, tujuan pangsa pasar, tujuan penetapan harga lainnya. Menentukan kebijakan penetapan harga, 1. Memilih sasaran penetapan harga, 2. Menentukan permintaan, 3. Memperkirakan biaya, 4. Analisis biaya harga dan tawaran pesaing, 5. Memilih metode penetapan harga, 6. Memilih harga final, 7. Menyesuaikan harga. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.